Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Taraga Diri. Hari ini kita bakalan bahas lanjutan yang diskusi kemarin tentang insecurity dan inferiority. Nah, judul hari ini itu masih sama kayak yang kemarin, yaitu kapankah aku layak bahagia, bareng Mbak Ela dari Tumbuh Makna ya. Halo Mbak Ela. Gimana kabarnya pagi ini? Pagi ini seger. Alhamdulillah, ceria sekali hari ini. Aduh, Iya, Arta juga ceria banget abis olahraga aduh. ya. Habis olahraga, tapi masih masih ala-ala olahraga gini ya. Mbak udah masak-masak ini kayaknya nih. Iya, udah. Kelihatan ya Waduh. beda ekspresinya, sumringah. Sumringahnya habis makan-makan ini sudah dimasak sendiri. Iya, mau makan hasil karya sendiri. Makan hasil karya sendiri. Kalau aku biasanya udah masak habis itu nggak aku makan lagi. Oh, Biar orang lain yang makan. Nah, jadi kemarin tuh ada beberapa yang pada tanya tentang apa namanya inferiority dan security gitu, dan uh, mengambil bahasan tentang bahagia juga. Sebenarnya kan kemarin judul kita tuh kan kapankah aku layak bahagia gitu kan. Itu juga jadi salah satu tema yang bakal kita bahas pada hari ini, Mbak Ella. Nah, mungkin bisa sedikit iya. diceritain sebenarnya kemarin itu eh apa ya? Di dirangkumnya kayak gimana sih? Mungkin bisa resum balik gitu, Mbak Ella. Boleh banget. Oke. Silakan. Semalam kita ngomongin tentang kapankah aku layak bahagia dan ini diskusi tentang insecurity atau inferiority. Nah, selama ini kan kita taunya kalau misalkan kita ngerasa minder, nggak pede, terus iri sama orang lain, kita tuh nyebutnya insecure. Padahal sebetulnya insecure itu artinya perasaan tidak tenang dan tidak aman atas segala hal yang tidak stabil, tidak pasti, terus juga tidak settle, bahkan mungkin tidak mapan gitu. Nah, itu insecure terutama di keadaan seperti ini pandemi kayak kapan ya aku bisa sekolah lagi, kapan aku kuliah lagi, kapan cari nafkah lagi gitu. Jadi insecure tuh kaitannya sama itu. Inferior itu perasaan minder atau ngerasa tidak cukup layak, apalagi kalau membandingkan diri sama orang lain. Nah, insecure sama inferior itu punya beberapa kesamaan. Yang pertama, adanya perasaan tidak tidak layak atau kayak nggak cukup layak untuk memiliki sesuatu atau membersamai orang lain kayak gitu. Itu kesamaan pertama. Kesamaan keduanya adalah insecure dan inferior ini kaitannya dengan eh, perbandingan sosial atau kayak membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Nah, terus persamaan ketiganya itu tanda bahwa kalau kita lagi insecure sama inferior itu tanda bahwa kalau kita lagi harga dirinya lagi rendah, lagi nggak pede-pedenya, lagi apa ya ngerasa bahwa kita beneran nggak layak itu tadi. Nah, yang harus dipahamin insecure dan juga inferior atau minder itu em, apakah cuman soal persepsi ataukah beneran real? Nah, mostly ternyata bisa jadi itu karena hal persepsi aja. Kita ngira bahwa kita nggak cukup cantik, nggak cukup pintar, nggak cukup ganteng, nggak cukup cerdas, nggak cukup kompeten. Ternyata aslinya kita tuh udah ngelakuin banyak hal, udah dandan secantik mungkin, udah gaya setrendy mungkin gitu. Tapi perasaan kita sendiri, persepsi kita sendiri yang bikin kita jadi minder dan juga insecure. Nah, terus yang dibahas juga tadi malam, insecure sama inferior itu, insecure atau minder itu adalah dua hal yang sangat amat wajar dan normal kita rasakan. Dia menjadi sangat tidak normal, sangat berlebihan, tidak wajar, bahkan istilahnya kompleks atau akut itu pada saat pertama rasa minder dan rasa insecure kita itu bikin kita jadi nggak produktif. Contohnya gini, ada di penelitian ternyata di satu perusahaan di China
itu karyawannya tuh minder dan insecure gitu dengan apakah gaji saya cukup, apakah nanti dana pensiunnya layak gitu, apakah saya layak memperjuangkan perusahaan ini, mengabdi sama perusahaan ini gitu. Akhirnya produktivitas mereka tuh menurun karena berpikir terus seperti itu. Padahal plot twistnya dari hasil penelitian perusahaan yang karyawannya diteliti itu salah satu perusahaan yang paling settle yang ada di China dan salah satu perusahaan yang benefitnya paling bagus gitu. Berarti kan justru karyawan itu yang apa ya istilahnya karena keminderannya produktivitas personalnya itu menurun padahal aslinya realnya perusahaan itu termasuk yang bisa dikatakan akan stabil dan tidak akan bankrupt atau bangkrut sampai beberapa belas tahun kayak gitu. Terus yang kedua, kapan sih kita tahu kalau rasa minder dan rasa insecure kita itu sudah mengganggu. Yang kedua adalah ketika kita tidak engage atau tidak bisa setia sama apa yang sedang kita lakukan. Contoh lagi pacaran, kita ngerasa insecure sama tabungan kita. Terus kayak misalnya cowok ya, dan ngerasa insecure, oh ini perempuan bener nggak ya bakalan menemaniku kayak gitu. Udah minder sama tabungan yang untuk dipersiapkan untuk persiapan pernikahan, terus ketambahan lagi sama ragu-ragu sama hubungan itu, akhirnya antara menarik diri dari hubungan tersebut, makanya dibilang tidak engage atau tidak involve atau tidak setia, ataukah malah berpindah ke lain hati. Nah, semalam tuh sampai Rena juga ngasih paparan bahwa ternyata salah satu alasan perselingkuhan itu terjadi bukan karena salah pasangan, tapi karena adanya rasa tidak aman, terancam, dan bahkan minder dari si penyelingkuh itu. Akhirnya dia malah mencari orang lain. Nah, terus yang ketiga, kapan sih ngerasa bahwa insecure dan juga minder ini jadi masalah? Adalah ketika eh kita itu selain nggak produktif tadi, terus juga nggak setia, adanya trust issue. Jadi apa namanya, mau memulai sesuatu sama orang baru udah takut duluan, nggak bisa mempercayai partner kerja, bahkan orang di dalam keluarga tuh kayak selalu ada statement kayak emang bisa kalau misalkan nggak ada aku di rumah ini, nggak ada aku di keluarga ini. Jadi masalah insecure-nya itu bukan cuma sama diri sendiri, tapi juga sama komponen yang ada di dalam entah itu di rumah tangga, di organisasi, di perusahaan, atau di lingkungan masyarakat kayak gitu. Itu tanda-tanda kalau insecure dan juga minder itu sudah akut, sudah parah gitu. Nah, apa sih yang bisa membuat insecure dan inferior itu sering dirasakan oleh seorang satu person ini? Yang lain nggak ngerasain itu. Nah, kan itu perasaan wajar, sesekali muncul nggak apa-apa. Tapi kalau terus dialami, terus dirasakan, dan bahkan sampai di setiap tahap kehidupan, selalu tema-temanya insecure-nya soal fisik, mindernya soal fisik, nggak pernah berubah, nggak pernah ganti seiring berjalannya waktu. Yang pertama, bisa jadi karena adanya trauma di salah satu jenis pola asuh. Pola asuh kan apa beda-beda ya, macam-macam gitu. Pola asuhnya spesifiknya pada bagaimana kita sebagai anak-anak dulunya itu dihargai. Suaranya didengarkan, pendapatnya didengarkan, lalu tidak dibanding-bandingkan sama anak tetangga, sama anak orang lain. Jadi di bagian perbandingan dan juga harga diri. Terus yang kedua, karena lingkungan sosial sekitar yang tidak menerima kita tanpa syarat. Contohnya, kalau mau main nih sama teman-teman harus punya misalnya harus motoran semua, nggak boleh yang sepedaan. Atau misalkan harus sama-sama jago make up. Atau kalau yang cewek-cewek biasanya pamer-pamer tas gitu. Kalau cowok biasanya pamer-pameran kendaraan. Nah, dia nggak akan diterima tuh dalam pertemanan kalau nggak cukup memenuhi standar pertemanan. Atau nggak usah kayak gitu deh, misalnya, ih kamu nggak asik nih, masa aku ajakin nonton aja nggak mau gitu. Jadi temannya pengen kalau berteman dalam satu geng itu harus nonton, sementara kita nggak suka nonton. Nah itu tuh bisa bikin kita mempertanyakan gitu, wah aku tidak cukup layak kayak gitu-gitu.
Bahkan kalau kasus ininya adalah bullying, itu bisa mempengaruhi banget orang tuh mudah banget insecure, mudah banget minder. Bahkan sampai akut-akutan karena bullying itu. Terus sama kalau ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu membuat korbannya itu merasa tidak suci, tidak layak, tidak terhormat, tidak apa ya, tidak utuh gitu, tercabik-cabik semua harga dirinya. Dan kalau itu pernah terjadi di masa kecil, pas besarnya itu gampang sekali ngerasa insecure dan juga minder, tapi akut kayak gitu, udah kompleks. Nah, eh gimana sih caranya biar lepas dari insecure dan juga minder yang akut ini atau inferiority kompleks ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan, kan ada dua nih. Penyebabnya adalah dalam diri kita, yaitu bagaimana cara kita berpikir, menerima respon, dan juga menanggapi lingkungan sekitar, atau yang disebut juga dengan persepsi, dan juga coping kita. Yang kedua adalah lingkungan sosial kan. Nah, tapi kita nggak bisa tuh cegah orang lain membandingkan diri kita atau kayak mereka posting apa yang bikin kita iri. Kita nggak bisa cegah itu. Yang bisa kita Iya. lakukan pencegahannya di dalam diri. Yang pertama, kalau di dalam diri, kita lakuin nih hal-hal apa yang bisa bikin kita tambah seneng. Misalnya, kapan kamu Kak Arta merasa sangat cantik ketika apa tak? Kalau ada yang muji sih, Iya, tapi dipuji apa? Apa yang dipuji oleh orang dipuji. lain terhadapmu? Ya asal semuanya positif, aku seneng sih. Misalnya kamu pakai bajunya proper, terus dipuji sama orang kan, terus kamu ngerasa Iya, harga salah dirimu meningkat. satunya. Besok kamu akan pakai baju proper lagi kan, pakai baju yang Iya. bagus, yang cantik. Nah, Iya, sering-sering iya. aja ngelakuin hal kayak gitu. Kayak misalnya aku ngerasa aku cantik ketika habis bantuin orang. Aku ngerasa aku sangat berharga, sangat bangga sama diriku. Atau baru-baru ini aku merasa bangga ketika aku berhasil tidak iri sama pencapaian orang lain. Tapi aku mendukung dia dan aku merasa sangat-sangat bangga sama pencapaian itu. Jadi sering-seringlah melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu merasa bangga, pede, terus merasa berharga, merasa cantik, merasa lebih baik gitu. Jadi better feeling, merasa lebih baik. Pada saat itulah insecure dan juga mindernya itu mundur karena perasaan positif itu yang muncul. Jadi kita yang cari hal-hal yang dan kita yang ciptakan hal-hal yang bikin kita semakin dipuji oleh orang lain atau kita puas ngelakuin itu. Itu akan mengurangi rasa minder. Nah, yang kedua ada yang sampai puasa sosmed atau misalkan tidak mendekati lingkungan yang menurut dia sangat rentan membuat dia jadi iri gitu. Ada juga yang seperti itu. Terus yang Oh iya, ketiga aku juga pernah ada kayak gitu tuh, namanya Mbak. perbandingan sosial atau membandingkan sama orang lain. Nah, kalau kita uh, bisa pakai nih membandingkan diri sama yang lebih baik dari kita atau yang kurang beruntung daripada kita. Kalau kita lagi nelangsa banget lagi apes-apesnya, maka ngelihatnya ke yang bawah. Kalau misalkan lagi kurang termotivasi tapi pengen punya pencapaian, ngelihatnya ke yang lebih baik. Itu harus bergantian ngelihat ke yang lebih baik atau yang lebih apa ya kurang beruntung daripada kita. Nah itu salah satu cara untuk membalanskan, menyeimbangkan supaya kita tidak gampang minder dan insecure. Kalau ngelihat yang lebih baik, terus kita akan terus merasa terpuruk gitu. Kalau ngelihat yang kurang beruntung daripada kita, kita nggak akan pernah maju. Jadi dipakai bergantian kayak gitu. Nah, itu sedikit rangkuman dari apa yang disampaikan tadi malam. Gitu, tak. Oke, luar biasa sekali. Itu tuh kompleks banget ya. Jadi dari segala aspek kita bisa bisa aja terserang insecurity atau inferiority gitu ya. Bisa di pekerjaan, bisa di hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, dengan siapapun, anak tetangga gitu kan, dengan lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kalau aku perhatikan berarti di insecurity dan inferiority ini tuh emosi yang muncul itu takut ya berarti ya Mbak ya. Takut, cemas. Apakah terdengar? Ya itu ya putus-putus sih tak. Oh, Ya emang dia putus-putus. agak mirip ya. Ah, ada perasaan takut, cemas, minder itu juga
tanda-tanda kalau kita lagi sedang insecure atau inferior. Tapi insecure atau inferior ini sebetulnya perasaan yang wajar banget kita rasakan gitu. Dia menjadi sangat bahaya ketika terus-terusan kita rasakan dan sampai mengganggu keberfungsian yang aku sebutin tadi, produktivitas, kesetiaan, dan juga menimbulkan trust issue sama orang lain gitu. Oke, oke, itu kalau udah parah banget ya. Dan kalau Mbak Ella perhatikan, kira-kira nih sekarang ini tuh apakah semakin meningkat dengan adanya berbagai fasilitas dan lain sebagainya? Menurut Mbak Ella gimana sih? Apakah sekarang ini tuh semakin banyak insecurity dan inferiority itu kayak gitu? Menurut Mbak Ella gimana Uh, tuh? menurut ini ya maksudnya dengan adanya sosial media, terus exposure kita semakin besar ya. Kayak Iya, misalnya dulu, tekanan kerja, ya, terus bisa jadi mm, fasilitas-fasilitas di kantor misalnya dulu cuma di sawah, cuma mm, berangkat bawa arit doang gitu, terus habis itu udah pulang lagi ke pasar cuma ini. Tapi kan sekarang udah ada bisa shopping online, terus mau ke sawah aja kita beli bajak dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak fasilitas-fasilitas lainnya juga. Apakah itu juga bisa meningkatkan insecurity dan inferiority itu gitu? oke, kalau ngomongin soal, iya kita punya banyak banget opsi nih, mau ngelakuin apa aja bisa gitu. Terus kalau dulu lurus-lurus aja gitu, pulang kerja, pulang sekolah, langsung di rumah. Sekarang tuh kita bisa beli apa, atau mampir kemana, atau ngelakuin ini itu dengan fasilitas yang udah lengkap ya. Itu akan mengancam kita untuk menjadi inferior dan insecure ketika pertama. Bagus banget nih pertanyaannya. Kebetulan aku udah pernah baca juga dan tadi kelupa untuk disampaikan. Jadi salah satu ciri orang yang mindernya udah akut, insecure-nya lagi akut-akutnya itu ketika dia tidak bisa lagi memetakan harapan dan targetnya karena fokus sama istilah kasarnya duniawi gitu. Mikirin orang lain, mikirin dipuji orang, ngelihat orang tuh melihat gaya hidupnya jadi lebih baik gitu. Sehingga dia sendiri punya tujuan personal nggak? Apa yang dia lakukan ini tuh beneran apa ya? Ada maknanya nggak gitu? Bisa jadi kayak, oh iya ini semua fasilitas aku pengen beli, aku pengen dipandang kaya raya atau kayak hit sama orang sekitarku, akhirnya ngelakuin segala macam cara untuk dapatkan itu semua dan itu bisa bikin ya kalau nggak tercapai jadinya lebih parah kan minder sama insecure-nya gitu. Nah, jadi itu tidak akan mengancam kita, maksudnya semua fasilitas yang ada itu tidak akan mengancam kita untuk jadi lebih insecure atau inferior pada saat kita tuh tahu kita nggak butuh itu. Jadi apa prioritas kita, apa tujuan kita, apa target kita. Kalau misalkan ternyata itu cuma buat gaya-gayaan dan bukan buat kebutuhan, ya nggak usah dibeli karena emang bukan bagian dari tujuan kita kayak gitu. Nah, sehingga penting banget kita tuh dari kecil, dari umur segini deh, belum nikah gitu misalnya, untuk yang belum nikah, kita tuh harus tahu banget yang kita mau tuh apa. Kita tuh punya visi terhadap diri kita sendiri. Aku pokoknya nanti pengen lebih banyak nabung buat beli rumah. Jadi kalau misalkan lihat sana sini, terus ada kesempatan untuk mau belanja, jajan, nongkrong yang sangat banyak, meskipun kamu akan lebih diterima sama lingkungan sosialmu karena mingle gitu ya. Tapi wah duitnya sayang kan buat ini kayak gitu. Wah sayang banget buat nongkrong. Padahal kan aku bisa pakai waktuku untuk belajar sesuatu hal baru. Misalnya belajar desain atau baca-baca apa komik yang lebih berat. Misalnya komik-komik yang bisa bikin kita jadi nambah wawasan bukan cuma lucu-lucuan kayak gitu. Atau nonton YouTube. Jadi kayak kita kalau punya tujuan ya kita akan ke situ gitu, mencapai tujuan-tujuan kita ingin jadi orang yang seperti apa. Aku pengen tahun segini tuh udah menambah pengetahuan apa. Nah, dengan kayak misal kita mengisi waktu kita untuk nabung sedikit-sedikit melakukan hal positif yang menurut kita lebih banyak keuntungannya, itu juga secara tidak langsung akan mengusir hasrat kita untuk mudah iri sama orang lain. Kalau udah kurang rasa irinya juga akan kurang rasa mindernya. Karena kita tahu yang kita mau, kita ngelakuin apa yang kita suka. Syukur-syukur kalau itu bisa menghasilkan karya atau uang. Kayak gitu. Berarti ini tuh kalau aku tarik dari ceritanya Mbak Ella ini ya, berarti ketika adanya insecurity itu tuh bisa ditanggulangi dengan adanya kita punya goal yang jelas.
Terus Iya, habis bener itu banget. kita bisa memaknai diri dan kehidupan ini dengan baik, kemudian berpikiran Mm-mm. positif kayak gitu kan ya Mbak ya. Ya, mungkin bukan berpikiran positif sih, maksudnya Hmm, berpikiran bahwa apa ya, apa-apa tuh kita lihat tuh ini aku butuh nggak ya gitu. butuh Nggak atau apa-apa deh orang cuma lain. pengen gitu ya. Ya, orang lain Hmm, mungkin kelihatan lebih baik, aku iri. Ya udah kita nggak usah iri sama dia, kita cari orang lain tempat kita iri. Oh, yang ini iri karena punya mobil baru. Tapi kan kita nggak bisa beli mobil baru dalam waktu dekat. Ya udah aku pindah mau iri ke orang lain deh, mau membandingkan diriku ke yang wah dia punya motor, misalnya motor gede keluaran terbaru. Uangku lebih lebih cukup tuh untuk beli itu. Ya udah, aku iri sama dia aja, aku cari duit supaya bisa beli motor itu. Misalnya kayak gitu. Jadi iya. bahkan perbandingan kita iri pun tuh ada seninya gitu. Istilahnya kalau bahasa psikologinya perbandingan sosial itu. Kita bisa milih kita iri dengan siapa. Itu kita banget yang bisa milih. Nah, waktu kecil mungkin kita tidak bisa milih ya, karena kita dibandingin tuh kayak udah template, itu anak tetangga lebih bagus gitu kan. Atau kamu sama kamu kok bisa kalah gitu. Kalau kita udah gede, kita bisa pilih, nggak template lagi. Kita mau Iya. iri sama siapa gitu. Termasuk ya cara menghalau iri itu adalah dengan kita punya tujuan sendiri, kita punya visi dan misi dan juga mimpi sendiri, sehingga nggak segampang itu iri sama orang karena kita sendiri punya tujuan gitu. Misalnya ada ibu-ibu ngelihat, oh anaknya udah nikahan gitu, terus dia udah haji tapi temannya belum, terus mikir ya udahlah nggak apa-apa, saya kan emang pengennya ibadah saya dulu kelar baru ngibadahin anak saya, misalnya kayak gitu. Kan beliau tidak akan gampang iri kalau misalkan sudah punya rencana sendiri kayak gitu. Oke, emang kalau fenomena di masyarakat ini memang banyak banget ya Mbak ya yang mikir, ih kok aku belum ini, padahal itu tuh tidak seperti itu, maksudnya bisa dihalau dan kita bisa karena Mm-mm. kita yang mengelola, karena kita yang tahu diri kita itu seperti apa, kita yang memegang kontrol itu, karena kita nggak bisa pegang kontrol dari orang lain juga gitu kan ya Mbak ya. Oke, nah ini Betul. kemarin tuh ada pertanyaan nih tentang insecurity dan inferiority ini tuh apakah ada hormon tertentu? Ini agak berat nih. Mm-mm. Apakah ada hormon tertentu yang mempengaruhi munculnya insecurity dan inferiority kayak gitu? Karena ada orang yang mudah untuk seperti Hmm. itu dan ada yang enggak kayak gitu. Nah, itu apakah ada hormon tertentu yang mempengaruhi diri kita kayak gitu? Gitu. Bisa Bagus di banget ini pertanyaannya. Bagus Ini banget, bagus luar banget. biasa ini. Ada. Oh, apa itu? Hormonnya Apa ada. itu? Aku lupa sebentar ya. Salah satunya kortisol. Atau pada Hmm. saat serotonin dan dopamin kita lagi rendah. Jadi dopamin sama serotonin itu yang bertanggung jawab, yang bikin kita happy. Jadi kalau kita happy, hormon itu akan keluar. Nah, gini, seperti telur dan ayam. Kamu merasa bahagia dulu, baru dopamin dan serotoninmu deras di otak, atau karena serotonin sama dopamin lagi deras di otak, kamu jadi bahagia. Itu tuh dari dulu, dari zaman S1 belajar itu tuh seperti telur dan ayam, mana duluan ya gitu. Ternyata peneliti itu pada sepakat bahwa dua-duanya tuh bisa saling mempengaruhi. Sehingga ketika kita pura-pura tenang, saya nggak bilang pura-pura bahagia ya, karena gini, Iya. menjadi tenang itu effortnya lebih kecil dibandingkan menjadi positif atau bahagia. Kita kan Hmm. excited tuh habis energi ya, tapi kalau kita tenang, diem aja, berpikir itu energinya stabil gitu ya, nggak terlalu gloomy. Sedih itu juga Meluap-luap. ngabisin energi banyak banget. Mm-mm. Sama-sama meluap-luap gitu. Nah, itu tuh ternyata kita bisa menciptakan perasaan itu dulu. Baru nanti otak tuh nurut ngeluarkan hormon yang mana. Nah, ada memang tipe orang yang mungkin karena proses kehamilan ibunya stres, lalu proses dia ketika lahir itu juga berat sekali, sehingga mempengaruhi, dan juga mungkin secara genetis ya, pengaruhi dia tuh jadi gampang banget baper, gampang banget berpikir negatif, gampang apa ya, pesimis, gampang iri, gampang, pokoknya hal negatif itu apa ya, gampang dirasakan gitu. Memang ada orang yang seperti itu. Apalagi kalau diperkuat sama lingkungan sosial yang saling kompetitif sekali, terus membandingkan, itu semakin kuat tuh perasaan-perasaan negatif itu. Termasuk di dalamnya minder, iri, merasa tidak layak, merasa tidak berharga. Itu ada.
tapi presentasinya itu sedikit gitu. Yang lebih banyak itu karena faktor lingkungan. Karena dulu-dulu lahir seperti kertas putih, tidak ada masalah, semuanya baik-baik aja. Tapi sering berjalannya waktu sering dibully, diperlakukan tidak layak sehingga dia belajar untuk percaya bahwa dirinya itu tidak layak sama sekali untuk dicintai, dihargai, diberi tanggung jawab gitu. Oleh karenanya apa namanya? Otaknya itu karena itu kan proses belajar ya. Sehingga otaknya tuh kayak secara otomatis mengeluarkan hormon negatif terus. Jadi kayak circle yang tidak putus-putus gitu. Udah sering gampang pikir negatif, hormon yang keluar negatif, dia makin negatif terus, negatif 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 itu, dan itu nggak ada putus-putusnya. Makanya ada konseling, terapi psikologis dan obat di psikoterapi, eh, apa dikasih sama psikiater itu untuk memutus rantai itu di otak. Jadi kayak akhirnya hormon diatur tuh di konseling, di terapi atau dikasih obat itu diatur supaya hormon positifnya itu sama deresnya dengan hormon negatif yang ada di otaknya. Jadi tengkar-tengkar tuh dua hormon tuh. Oh, tengkar aja itu di atas tiba-tiba orangnya jadi bingung, pelangak pelongo karena nggak ngerti harus berespon bagaimana gitu. Nah, di konseling sama Oh di iya, terapi iya. itu diajarkan misalnya minum obat, hormon ini berantem kan, terus orangnya sampai loading gitu, apakah aku harus senang, apakah aku harus iri, aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi kalau di konseling dan terapi dia diajarkan skill kalau menghadapi situasi yang kamu merasa sangat iri, tertekan, minder, kamu harus apa sehingga membantu hormon positif di otak itu tetap kuat dan terus memproduksi sementara hormon negatifnya tuh kecil munculnya kayak gitu. Oke, luar biasa banget ya. Ini berarti memang harus menyeimbangkan, jangan cuma negatif terus, negatif, negatif, negatif terus, Ya, tapi harus diupayakan. diimbangi, diupayakan. Salah Ya, satunya bisa dengan dibantu tenaga profesional ya, dengan adanya konseling atau ya, terapi-terapi. Jadi kita juga ya betul bisa sekali. manajemen diri kita masing-masing gitu ya. Mm-mm. Dan Oke nih. itu kayak aku bilang tadi, kan kita nggak bisa nih tiba-tiba langsung aku harus bahagia hari ini, kan nggak bisa kan. Tapi upaya yang bisa kita lakukan itu adalah dengan misalnya kita melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain muji kita gitu. Misalnya kita merasa sangat cantik ketika habis bantu tetangga atau kita merasa sangat berarti dan berharga ketika kita dengerin orang bicara, dengerin orang curhat. Pada saat itu kan orang lain bilang dia merasa puas, terus senang sama kita, berterima kasih sama upaya kita, berterima kasih sama kontribusi kita, atau merasa terinspirasi sama kita. Pada saat itulah hormon-hormon positif itu naik gitu. Jadi tidak serta merta kayak aku harus positif pagi ini, aku harus senang, itu susah banget. Tapi kita bisa ngelakuin hal-hal yang secara tidak langsung bikin orang lain tuh senang, muji dan senyum sama kita gitu. Oke, oke, oke. Oke, ini luar biasa sekali nih. Aku jadi jadi selama ini aku loading karena ada apa ini? Jadi kayak introspeksi diri sendiri gitu kan ya, Mbak ya. Oke, teman-teman ini boleh banget ya kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau curhat, ini bisa langsung chat di kolom komentar. Bisa banget nih ada yang bilang nih dari Mai Rizal Firdaus. Hidup berdasarkan penilaian orang lain adalah pengidap insecure paling kuat. Bener gak tuh Mbak? Iya bener banget. Karena aku udah bilang tadi kan, kayak kalau kita nggak punya tujuan, rencana, dan istilahnya tuh kayak jati diri lah ya. Kita tuh gampang banget membandingkan diri sama orang lain. Contoh paling akut deh yang pernah aku dengar dari seorang klienku pada saat magang dulu. Menurut dia, ini salah sih sebetulnya. Tapi maksudnya ini contoh paling ekstrim ya. Kita tuh hidup di negara yang apa kalau dipuji itu enggak, aku tuh nggak kayak gitu, gitu. Nggak usah lo aku dipuji, kamu lebih bagus, gitu. Saya kamu cantik, bajumu bagus, gitu. Beli di mana? Oh enggak kok, bagusan kamu, cantikan kamu, kayak gitu. Nah, klienku itu termasuk yang humble-nya itu bukan cuma di mulut tapi di hati. Jadi dia tidak percaya sama siapapun yang memuji dia. Dia pikir orang itu peres atau dia nggak cukup layak untuk dipuji. Padahal sebenarnya kita itu diajarkan ya oleh orang tua dan orang-orang tua sebelum kita being humble itu di depan orang, tapi di hati kita
Terima aja kalau dipuji, cause we deserve it. Kita tuh berharga, kita layak emang dipuji. Terima aja pujian itu gitu. Karena kayak aku ngobrol sama bule gitu kan, aku nggak ngerti sama budayanya orang Indonesia. Kalau dipuji tuh heboh banget, kayak nggak usah puji aku gitu. Aku nggak sebaik itu, aku nggak secantik itu, aku nggak sekeren itu gitu. Padahal tuh kalau dibully, kalau dipuji, thank you, kamu juga kayak gitu. Dijawabnya kayak gitu. Jadi pujiannya tuh diterima dan emang dirasukin ke hati bahwa emang kita tuh berharga dan kita sudah usaha banget untuk jadi yang terbaik, usaha banget untuk jadi apa ya, kontributif, untuk jadi apa, menghasilkan karya yang bagus gitu. Atau yang cewek usaha banget untuk dandan, masang alis tuh lama ya Bu ya. Jadi kalau ada yang puji Iya, terima bener. aja gitu. Di mulut itu bilangnya, ih enggak, kok kamu lebih pintar, aku kan belajar dari kamu. Tapi di hati tuh harus dirasukin, kayak bener diresepin kalau kita tuh emang berharga dan layak dipuji. Nah itu tuh sampai terapinya sama klienku dulu itu lama gitu, dan segitu apa ya, segitu takutnya dia menerima sebuah pujian itu, dan itu kan meruntuhkan harga dirinya kan, pantesan dia gampang banget insecure, gampang banget minder kayak gitu. Nah terus juga apa, selain kita juga menerima pujian, budaya kita tuh juga agak sulit mengapresiasi dan memuji orang lain. Sukanya ngeritik gitu. Kenapa? Karena kita sendiri itu tidak pernah merasa cukup berharga. Akhirnya kalau ada orang yang lebih baik dari kita, kayak tadi malam didiskusikan sama Rena, itu tuh seperti kepiting itu. Yang satunya tuh apa namanya, ditarik, yang lainnya narik, kayak apa ya? Nggak pengen orang lain lebih baik dari kita gitu. Padahal kalau kita merasa cukup berharga, kita akan mengapresiasi orang lain. Tapi apa yang terjadi? Seni memuji orang lain itu seni tingkat dewa. Nggak semua orang segampang itu memuji orang lain, karena mungkin dia sendiri belum, kita sendiri ya, atau aku sendiri belum cukup merasa layak, sehingga nggak punya stok untuk menghargai orang lain atau untuk mengapresiasi dari orang lain kayak gitu. Oke, oke, oke. Ini tuh menarik banget ya, nyampe yang ternyata budaya kita tuh bisa kayak gitu ya. Sebenarnya apakah ini karena masa lalu sejarah-sejarah di Iya. Indonesia atau iya iya gitu ya emang. Iya. Ini tuh kayak beberapa waktu yang lalu ya, ada salah satu pelawak, pelawak kan nggak ya? Salah satu pelawak tuh yang dia bikin video tuh nyampe kalau mau ngerjain anak dengan cara dipuji. Dan anaknya tuh jadi shock gitu, saking gak pernahnya dipuji kayak gitu. Sampai bilang ini kan, makasih ya nak, makasih ya. Hah, bilang apa? Apa? Itu jadi kayak terheran-heran ketika orang tuanya bilang makasih ya, maaf ya, kayak gitu, nyampe terheran-heran dan udah jangan kayak gitu. Itu tuh kayak oh iya, apakah ini memang fenomena di Indonesia seperti itu? Apakah di luar negeri itu Iya. nggak kayak gitu sama sekali atau Oh ada sih, di luar negeri ada, cuman maksudnya membudaya itu loh, yang kayak tidak terima dipuji, terus kalau menyampaikan ke orang lain itu lebih banyak ke negatif, bahkan kita tidak sadar melakukan itu ke diri kita sendiri, kayak iya misalnya, iya aduh aku jelek banget, aku gendut banget, aku jerawatan gitu. Kita lupa bahwa apa namanya, misalnya ngomongin fisik deh, paling relate kan cewek fisik ya. iya Kita iya lupa benar. mungkin kita punya tangan yang bagus, punya alis yang nggak perlu ditata sampai sejam, kan orang lain effort ya, kita nggak usah. Jadi fokusnya tuh bukan di hal-hal yang negatif gitu. Misalnya cowok apa namanya, dia nggak bisa main bola, wah nggak diterima tuh sama lingkungan laki, apa nih banji nggak bisa main bola gitu. Tunggu dulu, teman-teman lupa bahwa tidak semua orang bisa main bulu tangkis seperti saya misalnya, atau nggak semua laki-laki pinter debat atau jago ngerayu kayak gitu-gitu kan. Apa ya, Benar sekali. seni seni untuk melihat bahwa kita tuh nggak template seperti mostly people gitu. Kalau orang bilang bahwa kita itu apa, perfect itu, cantik itu, pinter itu, gagah gitu, ganteng, atau apa ya, gaul itu tuh ada template-nya. Ya udah, ngapain ikutin template itu? Kalau misalnya teman-teman ngerasa sangat-sangat terpuruk dan sedang lagi insecure-insecure-nya, coba deh nonton video-videonya Raditya Dika. Terutama ya waktu pas beliau ngisi di UI.
Divisi Pol UI. Itu beliau jelasin bahwa beliau tahu beliau bukan orang yang pintar, bukan orang yang ini, bukan orang yang itu, sesuai dengan harapan pemuda harapan bangsa yang diinginkan oleh bangsa negara Indonesia. Akhirnya yang beliau lakukan adalah being different, menjadi berbeda. Karena kalau menjadi berbeda, orang tuh aten gitu, ngelihat kita. Tapi kalau menjadi yang terbaik, belum tentu orang tuh ngeliat kita dan butuh waktu sangat lama untuk jadi yang terbaik. Sehingga dia menjadi yang berbeda. Tapi buat tahu kita bisa jadi berbeda dan diterima, itu kita harus tahu dulu kita tuh punya kebagusan apa, potensi apa yang orang lain gak tahu gitu. Nah, kadang tuh karena terlalu banyak pikiran-pikiran negatif itu ya, jadi kita fokusnya di negatifnya, terus nggak bisa Iya. apa-apa nih aku, terus habis itu jadi nggak tahu sebenarnya punya kemampuan apa gitu ya, gitu. Mm-mm. Emang banyak banget sih yang kayak gitu, hampir semua kayaknya minderan juga sih ya, hampir semua orang tuh kayak gitu Mm-mm. gitu tuh ya. Setiap orang begitu, pasti kita punya mindernya masing-masing ya Mbak Ella. Terus ini nih ada Bener, bener. pertanyaan juga. Bener pas. Iya. Nah, ada pertanyaan juga tuh yang kayak gini. Jadi kalau misalkan di dalam tekanan nih, dalam tekanan terus layak bahagianya kayak gimana sih kayak gitu? Harus bahagia yang kayak gimana sih kalau kita tuh berada di lingkungan yang memang penuh banyak tekanan kayak gitu? Gimana tuh Mbak? Wah, iya, ini relate dan memang sangat sulit ya. Idealnya emang kita kalau bisa harus mencari hal-hal yang bikin kita bahagia, tapi nggak semua orang yang bisa seperti itu. Apalagi tekanannya tuh kayak sampai di lingkungan sosialnya pun tuh menekan dan menohok semua. Tadi malam ada yang ngobrol sama saya habis live itu, dia bilang kayak udah di rumah dimarahin sama bapak, terus nanti tempat kerja juga dinyinyirin kayak gitu-gitu. Terus nanti sama tetangga juga diomongin. Ya ampun, kasihan juga ya gitu. Sebetulnya seperti yang Arta bilang tadi, kita punya banyak fasilitas dan segala macamnya itu, kita punya pilihan dibandingkan generasi sebelum kita untuk mencari kebahagiaan dengan cara berbeda. Misalnya ke sosmed, terus masuk ke Facebook group atau di IG apa Instagram group yang isinya tuh kayak apa ya, misalnya edukasi kesehatan mental atau cuman grup sampah-sampah gitu yang nyampah. Terus nanti pakai anonim terus cerita di situ tuh dapat teman. Jujur aja saya punya 3 teman baru itu dari Facebook, itu dari grup Facebook, terus mereka ceritain tentang gejala kesehatan mentalnya, terus saya komen, habis itu kita jadi teman dan sekarang lagi ngerjain project. Tapi memang harus hati-hati, kayak misalnya banyak yang juga ikut Tinder terus habis itu dia hampir dibunuh. Cuman maksudnya sisi positifnya adalah sekarang tuh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kalau kita ngerasa sangat stuck dan toxic di satu situasi dan lingkungan sampai kita udah effort abis nah nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dipuji, kita bisa cari kesenangan di tempat lain, kayak misalnya mungkin yang paling inilah ke, ke tempat ibadah. Nah itu kan biasanya ada kegiatan yang relawan-relawan atau main ke tempat di sekitaran lingkungan rumah ada anak-anak KKN, pokoknya tempat yang ada grup kumpul terus mereka lagi ngusahain sesuatu. Biasanya kalau kita punya tujuan terus juga tema, isu yang sama, kita bisa nyambung tuh, atau bahkan hobi yang sama gitu. Kita punya pilihan untuk mencari circle sosial baru yang istilahnya cuman buat nyampah dan juga cuman buat cerita dan nggak saling kenal gitu dibandingkan generasi sebelum sosial media seperti sekarang ini. Itu salah satu manfaatnya ada fasilitas-fasilitas itu. Kita jadi punya banyak kesempatan untuk membuka circle baru. Tapi tetap harus selektif ya, karena bisa jadi di media sosial kan kita nggak tahu maksud tujuannya, jadi tetap harus selektif ya teman-teman kayak gitu. Iya, benar Oke, banget. jadi ini pertanyaan terakhir nih Mbak Ella nih. Ini masih ada waktu nggak ya? Masih ada waktu berapa menit ini? 15 ya. Ini nih ada pertanyaan yang memang harus benar-benar kita jawab nih. Jadi, kapan aku layak bahagia, Mbak? Kapan kamu layak bahagia? Itu setiap hari, setiap detik. Kalau hari ini kamu sedang tidak merasa bahagia, ya you don't have to bahagia. Tapi paling tidak kamu tahu senimu sendiri untuk membuat kamu feeling better. Merasa lebih baik daripada perasaan gloomy-mu sebelumnya. Sekarang aku lagi gloomy banget, lagi nggak senang, atau lagi numbness, lagi nggak ngerasain apa-apa gitu. Gimana ya supaya aku lebih baik? Apakah aku makan? Apakah aku nonton? Apakah aku chatting temen?
meningkatkan satu emosi lebih positif dibandingkan emosi yang sedang kamu keluhkan. Jadi Oke. itu definisi bahagia menurut aku. Karena apa, bahagianya orang beda-beda, tapi menurutku aku bahagia ketika lagi emosi negatif banget atau lagi nggak ngerasain apa-apa deh. Terus kita lakuin upaya yang bisa bikin satu tingkat emosi kita lebih baik, satu tingkat perasaan kita jadi lebih baik. When I'm feeling so much better. Itu itu definisi kapan kita apa bisa bahagia. Itu kapan bisa bahagia? Kalau kapan bisa layak bahagia? Ini sekaligus closing statement ya. Kita kita nggak pernah tahu alasan Tuhan menciptakan kita. Semua orang diciptakan tuh ada maksudnya, bahkan sampai satu helai daun kelor. Nah, itu ada maksudnya. Nah, saya pernah down banget, terpuruk banget. Lagi terpuruk gitu, nggak sengaja ketemu sama orang, terus dia bilang, kakak aku pernah nonton kakak waktu ngisi seminar gitu. Saat itu aku lagi terpuruk banget. Jadi yang waktu itu ada seminar, terus yang datang cuman nggak sampai 13 orang. Dan beliau itu salah satu yang hari itu tuh sebenarnya sebelum berangkat itu sudah bersiap-siap untuk mengakhiri hidupnya. Terus datang ke seminar sambil begini gitu kan. Tapi tuh dengerin aku ngomong cuman ada satu kata yang satu kalimat gitu, terus dia akhirnya mau melanjutkan hidupnya. Dan selama itu kami tidak pernah bertemu lagi. Nah, dan ada kesempatan untuk bisa ketemu lagi. Aku tidak pernah tahu dan kita tidak pernah tahu kata-kata kita, tutur kata kita, bahkan mungkin cara kita berpakaian aja deh sesimpel itu menginspirasi orang lain yang mungkin lagi down dan tidak tidak lagi buntu-buntunya dia ngelakuin dan melanjutkan hidup. Dia terinspirasi sama kita, dia melanjutkan hidup. Hanya saja tidak tersampaikan dan tidak terucapkan rasa terima kasih itu kepada kita. Dan kita nggak tahu ternyata kita berharga buat orang lain. Hanya karena kita nggak pernah tahu sebanyak apa orang tuh terpengaruh sama kita gitu. Sehingga itu alasan penciptaan kita yang sangat luar biasa yang kita tidak pernah tahu dan mungkin baru terreveal atau plot twistnya baru ketahuan tuh mungkin pas sudah di akhirat nanti gitu baru kelihatan. Atau contohnya teman saya pernah cerita dia lagi down banget, terus lagi belanja apa gitu, terus habis itu ke rel kereta api, hendak melakukan sesuatu yang tidak-tidak gitu. Terus dia ketemu sama ibu-ibu, terus ibu-ibunya bilang, ingat nak, kamu tuh sebulan lalu beli belanjaan saya, beli jagung terakhir yang udah mau busuk gitu. Enggak bu, saya nggak ingat. Ya udah kayak mau mati gitu kan rasanya. Terus kalau ibu anak tuh nggak beli jagung saya waktu itu saya nggak makan bisa mati nak saya waktu itu terima kasih ya terima kasih gitu baru sekarang saya bisa bilang terima kasih padahal orang itu tuh kayak teman saya tidak merencanakan untuk membantu si ibu-ibu itu kebetulan lewat aja dan sambil lalu jadi kita nggak pernah tahu kita tuh berharga apa buat orang lain dan kalau kita merasa kita minder merasa kayak nggak bisa apa-apa bahkan ingin mengakhiri kehidupan ya Allah itu kayak kamu belum belum cukup paham bahwa kamu seberharga apa untuk dunia ini. Jadi apa hiduplah terus karena kamu nggak pernah tahu kamu tuh fungsinya apa gitu untuk penciptaanmu dan ternyata bisa seluar biasa itu pengaruhmu untuk dunia gitu. Masya Allah sekali. Ini aku agak berkaca-kaca nih teman-teman. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia tuh nggak sekedar asal hidup aja tuh nggak kayak gitu. Kita hidup di dunia itu pasti Allah tahu dan nggak semena-mena hanya menumbuhkan Benar. tumbuhan aja, tapi dia pasti bermanfaat buat sekitarnya, buat siapapun kayak gitu, termasuk manusia. Kita sendiri tuh pasti bermanfaat. Hanya kita tuh sedang terpuruk kayak gitu. Kita butuh Iya. dukungan dari orang lain dan kita sebenarnya tuh sangat berharga juga buat orang lain kayak gitu. Nah, Mm-mm. iya nih kata Kak Anggi nih merinding dengarnya. Ya, aku juga merinding nih ya berkaca-kaca nih. Masya Allah. Terus pinter-pinter bersyukur ya. Iya, benar-benar benar. Mm-mm. Nah, ini Iya ada lagi benar nih. banget. Kalau nggak bahagia nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan aku udah bilang Pilihan nggak ya. harus yang bahagia banget tapi paling tidak ada upaya supaya kita lebih baik lah daripada perasaan negatif gitu kayak lagi ngerasa negatif banget apa nih kita upayakan supaya kita feeling better gitu merasa lebih baik aja nggak usah harus bahagia positif selalu tuh nggak apa-apa yang penting jangan down banget lah ada upaya untuk tidak sedown itu karena kalau kita tidak begitu down, down aja tuh bisa kok menghasilkan karya, bisa produktif, bisa kontributif. Tapi kalau kita sangat down kan nggak bisa mikir. Nah,
supaya nggak begitu down, terus bisa agak-agak mikir dikit, nulis lah, gambar lah, apapun gitu. Jadi supaya lebih produktif aja kayak gitu. Oke, oke. Nah, eh kayaknya aku terlintas pikiran lain nih, Mbak. Boleh nanya lagi kan ya? Boleh, boleh, boleh. Oke, nah, insecurity dan inferiority ini kan tadi berhubungan juga dengan ini ya, apa namanya, harga diri ya. Nah, Mm-mm. apa menurut Mbak Ella nih, kita kan sama-sama Muslim ya. Nah, kalau sesama Muslim nih atau dari Islam sendiri, apakah boleh gitu, apa ya, memuji-muji terus kayak gitu atau sebatas apa sih boleh memuji kayak gitu untuk meningkatkan harga Hmm. diri kayak gitu kan, Mm-mm. ada yang bisa kita terima, ada yang enggak gitu ya dalam Mm-mm. eh ini ilmu dari Iya. luar kayak gitu. Nah, menurut Mbak Ella kalau dalam mungkin dipepetin nih psikologi Islam atau Islam sendiri kayak gitu Mm-mm. tuh gimana? Iya, ya, bagus nih pertanyaannya. Hampir kelupaan. Ternyata adab kita dipuji itu ada, adab memuji kan juga ada. Nah, adab dipuji itu ada, yaitu dengan mengatakan alhamdulillah qadarullah. Apa sih tabarakallah? Iya ya. Alhamdulillah tabarakallah. Jadi kayak pujian itu memang kita resepin untuk upaya karena kita udah berupaya nih, ikhtiar kita untuk menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa bahwa semua-semua ini kan memang punyanya Allah gitu, punyanya atas izin Allah lah kita punya inspirasi untuk mengupayakan sesuatu. Atas izin Allah juga orang itu ngomong sama kita. Karena kayak aku ngomong tadi kan, temanku sampai yang hopeless itu ternyata atas izin Allah si nenek-nenek itu ngomong ke beliau. Kalau enggak, beliau udah teman saya itu udah ngabisin harinya saat itu. Itu berarti semua atas izin Allah kan, dan semua hal yang kita lakukan itu emang karena Allah mampukan gitu. Jadi adab kita ketika dipuji itu kita resepin, oh memang saya berharga karena sudah berupaya berikhtiar. Tapi jangan lupa bahwa semua yang meridhoi itu kan memang Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kamu juga seperti itu misalnya. Terus dalam hatinya apa? Tabarakallah. Dan kita juga saat memuji, masya Allah kayak gitu. Jadi Allah dulu gitu. Karena nggak mungkin juga kita bisa amaze sama sesuatu, mengagumi sesuatu, bahkan kita sampai terceplos kata-kata indah memuji, kalau bukan karena Allah yang mengizinkan kita untuk mengasihani, mencintai orang lain gitu. Kayak apa ya? Banyak banget nih hal yang bisa mendistraksi kita, tapi kita mau berhenti sebentar ngelihat sesuatu yang indah dan menyaksikan teman kita berupaya sesuatu dan kita mau mengapresiasi itu tuh benar-benar memang Allah yang atur gitu. Jadi memang ada adab dalam uh, adab memujinya tuh dengan mengucapkan masya Allah atau subhanallah, tapi adab kita dipuji dengan mengucapkan alhamdulillah tabarakallah. Bahkan kalau Syekh Ali Jaber itu alhamdulillah wa innalillah pasti seperti itu karena um, beliau bersyukur tapi juga merasa bahwa jangan-jangan itu ujian kayak gitu. Segitu hati-hatinya beliau. Iya, ya. Jadi sebenarnya kita punya adab ya di dalam memuji, Mm, dipuji, dan itu sebenarnya boleh, tapi memang ada adabnya seperti itu kayak boleh. gitu. Iya, Gitu. benar. Jadi nggak ini ya, nggak negatif mulu ya gitu ya. Masyarakat kita negatif mulu nih. Oke. eh satu lagi nih Mbak, satu lagi boleh ya. Ini ada Iya, iya, pertanyaan nggak apa-apa. terakhir nih terakhir. Apakah daun merasa hingga tak berdaya itu normal? Tidak, itu tidak normal. Saatnya kamu meminta pertolongan ke temanmu, menceritakan semuanya, dan kalau menurutmu kamu sudah melakukan berbagai hal, kamu tidak merasa lebih baik, maka datanglah ke profesional. Sekarang sudah ada platform online ya, platform online kamu bisa akses gratis di Halodoc, di Pijar Psikologi, atau juga ngeliat di Instagram tuh udah banyak yang buka emang online. Jadi bisa cerita di situ, dan kalau nggak kuat banget bisa mengunjungi psikolog. Ada di puskesmas, ada di rumah sakit umum, ada di RSJ, dan nggak apa-apa ke psikolog buat cerita gitu. Emang sudah saatnya untuk kalau ada tidak berdaya itu kan sudah tidak produktif ya. Itu tanda-tanda memang harus minta pertolongan. Salah satunya mungkin bisa ikut komporin yang akan kita adakan ya, Tak. Nanti Iya, pokoknya betul. lihat aja di bio, klik linknya, terus pilih salah satu tema antara insecure, insecure atau inferior ini, overthinking atau susah menolak atau asertif. Nah, nanti kalau sudah ikutin step-stepnya akan diinformasikan jadwal konselingnya dan akan bertemu dengan
orang-orang yang kebetulan sama masalahnya sama kita tapi nggak saling kenal, jadi kan enak banget bisa curhat, terus kita nggak saling kenal, mau dibicarakan mau diomongin apa aibnya kan nggak saling kenal gitu, dan dipandu sama psikolog klinis. Jadi rahasia juga terjaga dan terjamin asalkan punya apa ya, apa, gadget yang bisa download Zoom atau Google Meet, terus nanti apa, bisa tuh curhat apapun dan juga dapat solusi dari situ. Bahkan mungkin dari teman-teman satu kelompoknya yang eh, tidak saling kenal atau anonimus gitu. Dan karena kompor ini tuh hanya untuk 5 orang dalam satu kelompok, jadi kelompoknya tuh lebih intens, lebih dekat, lebih intim karena memang cuma 3 sampai 5 orang aja kayak gitu. Iya, sudah menjawab ya Kak Dinul ya, insya Allah. Kalau misalkan memang down, silahkan langsung datang ke tenaga profesional. Di Indonesia, insya Allah semuanya ada semua ya. Psikolog ada tersebar seluruh Indonesia kan ya Mbak ya. Iya. Benar. Oke, pantengin terus salam diri. Ada tambahan lagi Mbak Ella? Udah semua Oke, tersampaikan. cukup. Oke, semoga pembahasan kita yang tadi malam dan yang hari ini itu bermanfaat. Kalau misalkan kami berdua ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Bisa pantengin salam diri dan proyek kami Komporin. Sekian gitu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Semoga ini warahmatullahi bermanfaat. wabarakatuh. Amin.